tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menolongku, tak satu pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Baik saudara-saudari, demikian tadi satu lagu yang kiranya mengantar kita pada renungan hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam renungan harian kita pada hari ini, kami perlu mengingatkan kembali beberapa hal, yaitu bacalah teks kitab sucinya pada deskripsi video. Lalu dukunglah channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi. Baik saudara-saudariku, bacaan-bacaan yang diberikan oleh gereja kita, Gereja Katolik kepada kita pada hari ini bersumber dari bacaan pertama. Kita bisa lihat di dalam deskripsi video, diambil dari kitab Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai 28. Sedangkan Injilnya diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini judul permenungan kita adalah damai, kan begitu. Nah, dalam syair awal dari lagu yang baru saja saya nyanyikan, di sana dikatakan, kalaku mencari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Dalam menjalani hidup di dunia ini sering terjadi dua hal berikut, yaitu salah paham ataupun pahamnya salah. Kalau salah paham itu berarti dia tidak mengerti apa maksud yang disampaikan oleh orang lain kepadanya. Sedangkan paham yang salah berarti ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang masuk ke dalam dirinya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi inti dari sebuah ajaran. Misalnya kalau dia seorang Kristen, seorang Katolik, maka ada doktrin tentang Tritunggal, ada doktrin tentang kalau kita Katolik Maria dikandung tanpa noda dosa, Maria diangkat ke surga, dan lain-lain. Banyak doktrin-doktrin gereja yang diajarkan kepada kita. Nah, ketika paham itu salah, maka kita pun salah dalam mengambil sikap. Mengapa demikian? Karena saudara-saudari, konsep itu mempengaruhi perilaku dan itu keluar dalam bentuk tindakan. Apa yang ada di mindset kita, apa yang ada di kepala kita, itu mempengaruhi sikap kita dalam berelasi, dalam berkomunikasi, dalam juga berhubungan dengan orang-orang di sekeliling kita. Contoh kecil, kalaulah kita sudah memiliki konsep bahwa seseorang itu jahat, seseorang itu perampok, seseorang itu orang yang tidak benar, maka sikap kita pun tidak akan terlalu mau dekat dengan dia. Itu sudah menjadi sebuah dikatakan sebuah hal yang umum terjadi dalam hidup kita. Kalau dia kita tahu adalah seorang pencuri, suka membobol rumah-rumah warga, maka kita pun ketika bertemu dengan dia tidak mau juga terlalu akrab. Bahkan kalau dia datang ke rumah, kita pun akan sedikit was-was. Karena apa? Karena ada konsep di kepala kita yang membentuk ataupun mengajari kita untuk bersikap, berperilaku, dan bertutur kata. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah paham itu dalam kehidupan sehari-hari bisa juga kita pahami sebagai sebuah prinsip. Dekat-dekatlah artinya kurang lebih menurut saya ya, kalau begitu. Kalau dilihat dalam kamus atau Wikipedia atau kamus psikologi mungkin berbeda dari apa yang saya katakan.
Tetapi kurang lebih dekat-dekatlah artinya, kan begitu. Paham itu memang sebuah ajaran yang diinstitusikan, sedangkan prinsip itu belum menjadi kebenaran umum, hanya menjadi pegangan pribadi lepas pribadi. Tapi konsep ataupun pengaruhnya dalam hidup kurang lebih sama. Seseorang yang pahamnya salah atau dalam hal yang tadi saya katakan sebagai prinsip, yang prinsipnya juga keliru, maka sikapnya juga akan keliru. Kalaulah ada orang yang berprinsip suami adalah imam, kepala rumah tangga, lalu dia menuntut istri harus tunduk kepadanya, dia harus didengar, dia harus ditanya dalam mengambil keputusan, padahal dalam pengalaman hidup perkawinan mereka tahu bahwa suaminya ini orang yang peragu, yang susah mengambil keputusan, pelin-pelan. Lalu apakah itu prinsip yang benar? Dan begitu juga saudara-saudariku, ketika seseorang punya prinsip lu jual gue beli misalnya, kan begitu, maka dia tidak akan mau diganggu, karena dia juga tidak mau mengganggu orang. Maka prinsipnya kalau orang ganggu, saya akan ganggu juga. Ada orang yang berprinsip bahwa kalau seorang pemimpin itu harus ditaati, harus dituruti, harus banyak hal, saudara-saudari. Dan semua prinsip-prinsip inilah yang mempengaruhi sikap kita dalam berelasi, bertutur kata, berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Sikap kita pun akan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip tersebut. Kalau kita memiliki prinsip bahwa orang lain itu jelek semua, saya sendiri yang baik, maka kita pun tidak akan mampu untuk bertoleransi kepada mereka. Kita akan merasa kita benar sendiri, kita tahu sendiri, dan pintar sendiri. Begitu juga kalau kita merasa bahwa agama orang lain itu salah, agama saya yang paling benar, maka kita pun akan menganggap remeh atau bahkan tidak mampu menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi dasar mengapa kadang ada muncul pendebat-pendebat, kadang ada muncul juga apologet-apologet, entah itu tujuan untuk membela iman atau membela diri sendiri, entah itu tujuannya untuk kepentingan bersama atau kepentingan diri sendiri, tidak tahu pasti kita. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena ketika prinsip hidup itu diganggu ataupun terkoreksi, tidak semua orang mampu untuk menerimanya dengan baik. Ada justru orang merasa bahwa prinsip yang dia pegang itu sudah sangat benar, tidak bisa lagi dikoreksi. Misalkan saja kalau orang punya prinsip, kalau aku nggak ganggu orang, maka jangan diganggu orang. Nah, maka saudara-saudari ketika dia diganggu dalam arti tertentu, maka dia tidak akan bisa mengampuni. Dan itulah makanya susah menjadi seorang Kristiani, susah menjadi seorang Katolik, karena prinsip-prinsip itu kita pegang teguh. Prinsip-prinsip hidup kita susah untuk terkoreksi. Dan kalau terkoreksi, maka biasanya tidak langsung menerima, dan biasanya juga akan banyak perdebatan di sana sini ketika prinsip-prinsip yang kita pegang sebagai kebenaran itu dikoreksi oleh orang lain, oleh pengalaman kita sendiri, ataupun oleh orang-orang yang lebih mengerti daripada kita. Nah, itu juga tantangan menjadi seorang rendah hati. Dan sekarang saudara-saudari, kita masuk ke dalam permenungan kita. Yesus tadi mengatakan dalam ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai jenis apa yang diberikan Yesus sehingga berbeda dari damai yang diberikan dunia ini? Saudara-saudari, kalimat ini sering kita dengar diucapkan oleh para pastor, para imam kita, para romo kita ketika perayaan Ekaristi. Pertanyaannya kembali kepada pertanyaan dasar tadi. Damai apa yang diberikan oleh Yesus sehingga berbeda dengan dunia ini? Bukankah kalau keluarga kita sehat-sehat, anak-anak kita itu semua mendapat pendidikan dengan baik, kita ada uang untuk menyekolahkan mereka, pada saat corona seperti ini kita tidak terkena imbas secara ekonomi, uang selalu ada standby di saku, begitu juga dengan kita bergereja dengan baik, tidak perlu memikirkan kolektif misalnya, bukankah itu sebuah kedamaian?
Kita dihargai oleh masyarakat, dihargai oleh anak-anak kita, dihargai oleh teman-teman di sekitar kita, di lingkungan gereja, di tempat kerja. Bukankah itu memberikan kedamaian? Lalu bukankah menjadi damai ketika kita bisa menikmati hidup kita, mau pergi kemana, ada mobil, uang tidak kurang, bisa berelasi dengan keluarga besar dengan baik karena tidak terhalang secara finansial? Bukankah itu sebuah hal yang mendamaikan? Bukankah itu menimbulkan kedamaian? Kita tidak merasa was-was. Bukankah itu sudah merupakan damai? Lalu damai apa lagi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus? Nah, saudara-saudari, dalam hal inilah terjadi perbedaan konsep damai yang dibawa oleh Yesus dengan damai yang ada di dunia ini. Damai yang ada di dunia ini terlalu rapuh. Kita bisa bayangkan, damai yang kita pahami seperti yang saya katakan dalam contoh-contoh tadi itu sangat mudah hancur ketika seseorang merasa bahwa hidupnya damai ketika ia sehat. Dan apa yang terjadi? Kalau dia sakit, dia mulai meragukan Tuhan. Di mana Tuhan? Kenapa saya sakit? Tolong saya Tuhan. Begitu juga ketika orang yang mengandalkan damai itu pada harta dan kekayaan yang ia miliki. Ketika itu hilang, maka ia menjadi gelisah. Begitu juga dengan orang-orang yang merasa kedamaiannya itu tergantung pada orang lain. Dia dihargai orang lain, diterima oleh orang lain, dihormati. Namun ketika semuanya itu hilang, damainya pun dalam hatinya menjadi ikut hilang. Itulah damai yang rapuh, saudara-saudari. Maka Yesus mengatakan, damai yang kuberikan, apa yang kuberikan kepadamu ini berbeda dari yang dunia berikan kepadamu. Dunia memberikan kedamaian yang sifatnya sangatlah rapuh, tapi damai yang diberikan oleh Yesus itu adalah damai di dalam hati kita masing-masing yang tidak rapuh, yang kekal abadi sifatnya. Dan itu berbeda dari damai yang ada di dunia ini. Damai itu menguatkan setiap orang untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Damai yang demikianlah yang membuat Paulus dan Barnabas dalam bacaan pertama, kalau kita sudah lihat bacaan pada hari ini pada kolom deskripsi video ini, damai yang demikianlah yang membuat mereka berdua mampu tetap bertahan, mampu tetap bersukacita walaupun sudah dilempari batu. Terasa gila kalau kita pikir-pikir, kan begitu. Tapi mengapa mereka bisa merasakan damai dan tetap bersemangat mewartakan firman Tuhan? Karena damai yang diberikan Yesus berbeda dari apa yang diberikan dunia ini kepada kita. Apa yang diberikan dunia ini, damai yang diberikan oleh dunia ini masih sangat rapuh dan tergantung pada situasi. Kalau situasinya enak kita merasa damai, kalau situasinya nyaman kita merasa damai, kalau situasinya itu mendukung dengan apa yang kita pikirkan kita merasa damai. Dan itulah damai yang sangat rapuh yang saya katakan tadi. Sementara damai yang diberikan Yesus itu damai yang membakar hati kita, yang membuat kita tetap bersemangat menjalani hidup. Walaupun saat-saat sulit seperti ini, kita tetap bersemangat. Kita tetap kuat karena ada Yesus, Sang Raja Damai di hati kita. Maka saudara-saudari, damai yang demikianlah yang harus kita cari. Damai yang kekal abadi sifatnya, yang tidak mudah hancur hanya karena situasi, yang tidak mudah hancur berantakan hanya karena orang-orang di sekitar kita. Damai demikianlah yang hendaknya kita mohonkan kepada Tuhan ada juga dalam hati kita. Maka seperti lagu tadi, saudara-saudari, dikatakan, kalaku mencari damai hanya ku dapat di dalam Yesus. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup dalam cobaan. Bersama Dia hatiku damai walau hidup banyak rintangan, banyak tantangan. Damai demikianlah yang kita mohonkan kepada Tuhan, dan damai demikianlah yang berbeda dari damai yang ditawarkan dunia ini kepada kita. Maka mari kita mohon saudara-saudari agar hati kita pun tetap mendapatkan kedamaian itu, dengan cara tidak lagi memahami damai ini sebagai sesuatu yang keliru. Kalau kita tetap memahami damai itu sesuai dengan apa yang ditawarkan dunia ini, maka kita tidak akan pernah merasakan damai. Karena apa? Karena damai kita masih sangat rapuh, tergantung pada hal-hal di sekitar kita. Kita merasa damai misalnya kalau anak-anak mengikuti apa yang mau kita. Ketika dia tidak ikut, hilang kedamaian kita.
Kita merasa damai kalau pada saat-saat corona seperti ini mendapat BLT, datang gereja membantu, kita rasa damai. Tapi ketika itu tidak ada, kita tidak merasa damai. Damai demikian sangatlah rapuh, dan Yesus tidak menawarkan hal-hal yang rapuh seperti ini kepada kita, saudara-saudari. Damai kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kuberikan bagimu. Damai apa yang kuberi ini berbeda dari yang diberikan dunia kepadamu. Coba bayangkan bagaimana seseorang bisa merasa damai walau sudah dilempari batu. Ada Roh Kudus di sana, saudara-saudari, yang memberikan kedamaian itu. Ada kekuatan lain yang membuat hati Paulus dan Barnabas tetap berkobar-kobar, tidak patah semangat, tidak luntur, justru semakin dicobai dia semakin kuat. Itulah kedamaian yang ditawarkan oleh Yesus yang membakar semangat, membuat kita tetap kuat dalam menjalani hidup. Walaupun saat-saat pandemi seperti ini, saat-saat kita tidak diperbolehkan untuk beribadat bersama di gereja, itu tidak melunturkan iman kita. Karena kita percaya akan sabda Tuhan hari ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita pun tetap bersemangat, tetap memiliki kedamaian yang dimaksudkan oleh Yesus pada hari ini. Tuhan memberkati kita.